Angin gurun bertiup kencang malam itu, menyisir pasir-pasir yang seakan membawa kisah para pendahulu. Di antara kisah-kisah besar itu, berdirilah nama seorang lelaki yang kelak mengguncang sejarah. Umar bin Khattab, putra Khattab, pemuda Quraisy yang tegas, keras, dan tak pernah takut menantang apapun di hadapannya. Sejak muda, Umar dikenal sebagai penunggang kuda paling gesit di Mekah, jago gulat yang tak terkalahkan, dengan postur tubuh yang tinggi besar dan suara lantang seperti petir yang memecah langit. Di pasar-pasar Mekah orang-orang akan berhati-hati bila Umar melintas, bukan karena ia seorang yang zalim, tetapi karena ketegasan dan keteguhannya tak pernah bisa ditawar. Ketika cahaya Islam mulai bersemi secara diam-diam di sudut-sadit kota Mekah, Umar adalah salah satu penentangnya yang paling keras. Baginya, ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad ini adalah ancaman serius bagi tradisi leluhur Quraisy, sebuah gangguan terhadap tatanan yang telah lama mereka pegang teguh. Hingga suatu hari, amarahnya memuncak. Ia mengambil pedangnya yang terhunus, berjalan dengan satu tujuan yang mengerikan, menghabisi Muhammad. Namun, takdir Allah bekerja dengan cara yang tak terduga. Di tengah perjalanan, langkah Umar terhenti oleh sebuah kabar yang mengejutkan. Seseorang memberitahunya, "Wahai Umar, sebelum engkau mendatangi Muhammad, pergilah dulu ke rumah saudara perempuanmu, Fatimah. Ia dan suaminya telah masuk Islam." Mendengar itu, darah Umar mendidih. Amarah yang tadinya ditujukan untuk Rasulullah kini berbelok arah. Ia bergegas menuju rumah Fatimah. Dari luar, ia samar-samar mendengar suara lantunan ayat suci Al-Quran. Tanpa berpikir panjang, Umar menggedor pintu dengan keras. Dalam sekejap, rumah itu menjadi ladang ketegangan. Pertengkaran tak terhindarkan. Umar, yang diliputi amarah, menampar adiknya hingga terjatuh. Namun, saat ia melihat darah mengalir dari wajah Fatimah, sesuatu dalam dirinya berhenti. Umar melihat sorot mata yang tidak pernah ia lihat sebelumnya pada adiknya. Mata keyakinan, mata seseorang yang memegang sebuah kebenaran yang tak mungkin bisa digoyahkan oleh pukulan atau ancaman. Umar terdiam. Kekuatannya yang selama ini ia banggakan seolah runtuh. Dengan suara yang lebih lembut, ia meminta lembaran yang sedang mereka baca. Fatimah, dengan keberanian yang sama, menjawab, "Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya, kecuali engkau bersuci dahulu." Setelah bersuci, Umar akhirnya memegang lembaran itu. Di sana tertulis ayat-ayat awal dari surat Taha. "Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah." Ayat-ayat itu masuk ke dalam dadanya, seperti cahaya yang tiba-tiba memecahkan kegelapan yang pekat. Bukan lagi pedang yang berbicara, melainkan hatinya yang selama ini tertutup rapat kini mulai terbuka. Umar bangkit, dan dengan getaran yang tak bisa ia sembunyikan, ia mengucapkan satu kalimat yang akan mengubah takdirnya dan takdir Islam selamanya. "Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad berada." Ia pun berjalan menuju rumah Arkam, tempat Rasulullah dan para sahabat berkumpul secara rahasia. Kedatangan Umar membuat para sahabat di dalam gentar. Tak seorang pun berani membuka pintu. Tapi Umar mengetuk dengan keras. Hamzah, paman Nabi yang juga seorang pemberani, berdiri siaga di belakang. Rasulullah SAW keluar menemui Umar. Beliau menatap Umar dengan sorot mata yang lembut namun tegas, seolah menembus jiwa Umar. "Wahai Umar," sabda beliau, "belumkah tiba saatnya bagimu untuk menerima kebenaran?" Dada Umar bergetar hebat. Lututnya terasa lemas, seakan seluruh kekuatan fisik yang ia banggakan runtuh di hadapan cahaya kebenaran itu. Dengan suara yang pecah dan penuh penyesalan, ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya." Pada hari itu Mekah seakan bergetar. Kaum muslimin yang selama ini bersembunyi, kini berhenti. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka keluar dari persembunyian dan berjalan menuju Ka'bah untuk salat
secara terang-terangan. Mereka melangkah dalam dua barisan yang rapi, dipimpin oleh Umar bin Khattab di satu sisi, dan Hamzah bin Abdul Muthalib di sisi lain. Sebuah pawai keimanan yang membuat para pembesar Quraisy terdiam dalam ketakutan dan ketidakpercayaan. Dari hari itulah, Umar mendapatkan julukan Al-Faruq, sang pembeda, yang memisahkan dengan tegas antara kebenaran dan kebatilan. Ketika tiba masa hijrah ke Madinah, saat kaum muslimin lainnya pergi diam-diam di tengah malam, Umar justru melakukannya dengan gagah berani. Ia berdiri di hadapan kaum Quraisy dan berkata dengan suara lantang, "Barang siapa ingin ibunya kehilangan anaknya, atau istrinya menjadi janda, atau anak-anaknya menjadi yatim, maka hadanglah aku di balik bukit ini." Tak seorang pun berani mendekat. Tahun-tahun berlalu. Setelah Rasulullah wafat dan kepemimpinan beralih dari Abu Bakar As-Siddiq, tibalah masa di mana Umar memegang amanah tertinggi sebagai khalifah. Dunia pun menyaksikan bagaimana seorang lelaki yang dulu dikenal keras dan bengis berubah menjadi salah satu pemimpin paling adil yang pernah dikenal dalam sejarah peradaban manusia. Ia adalah khalifah yang berjalan setiap malam sendirian, menyusuri jalanan gelap Madinah untuk memeriksa keadaan rakyatnya secara langsung. Dialah pemimpin yang mengangkat sendiri karung gandum di punggungnya untuk diantarkan kepada seorang ibu yang ia temukan sedang memasak batu hanya untuk menenangkan anak hinanya yang kelaparan. Ia menangis torsedo-sido ketika mengetahui ada satu keluarga pun yang kesusahan di bawah kepemimpinannya. Seolah setiap penderitaan rakyat adalah beban dosanya sendiri. Di masa Umar, wilayah kekuasaan Islam terbentang luas, dari Persia hingga Syam, dari Mesir hingga Irak. Namun, ketika kemenangan demi kemenangan datang silih berganti, ia tetap menjadi Umar yang sederhana. Ia tetap menjadi Umar yang takut kepada Allah melebihi apapun. Di tengah kejayaan sebuah imperium besar, bajunya tetap penuh dengan tambalan. Ketika seorang utusan dari negeri asing datang dan kebingungan mencari sang khalifah, ia menemukannya sedang beristirahat di bawah pohon kurma dengan pakaian yang sangat sederhana. Umar hanya tersenyum dan berkata, "Aku bukanlah seorang raja, aku adalah pelayan bagi umat ini." Sikap adilnya membuat kawan maupun lawan segan. Tidak ada pintu yang ia biarkan tertutup bagi rakyatnya. Tidak ada keluhan yang ia biarkan tanpa jawaban. Ia pernah berkata dengan penuh rasa tanggung jawab, "Demi Allah, andaikan seekor keledai tersandung di negeri Irak, aku khawatir Allah akan menanyaiku di hari kiamat, mengapa engkau tidak memperbaiki jalan untuknya?" Wahai Umar, hingga suatu pagi yang nahas, saat Umar berdiri di mihrab, memimpin salat subuh, di antara saf-saf jamaah, seorang budak Persia bernama Abu Lulah melangkah diam-diam dengan belati bermata dua yang tersembunyi. Ia menusuk Umar beberapa kali dari belakang. Umar roboh. Darah segar membasahi mihrab. Suara takbir para jamaah pecah dalam kepanikan dan duka. Ketika Umar dibaringkan dalam keadaan kritis, ia membuka matanya dengan susah payah. Pertanyaan pertamanya bukanlah tentang kekuasaan atau siapa penggantinya. "Siapa yang membunuhku?" tanyanya lemah. "Seorang budak Persia," jawab salah seorang sahabat. Mendengar itu, Umar tersenyum tipis. "Segala puji bagi Allah," bisiknya, "yang menjadikan kematianku bukan di tangan seorang muslim yang bersujud kepadanya." Di detik-detik terakhir hidupnya, Umar tidak menanyakan tentang harta, tidak menanyakan tentang kemenangan, tidak pula menanyakan tentang kekuasaan yang akan ia tinggalkan. Permintaan terakhirnya sederhana dan penuh kerendahan hati. "Letakkanlah pipiku di atas tanah, agar aku kembali ke Podenia sebagai seorang hamba yang hina." Ketika ruhnya berpulang, seluruh Madinah menangis. Seakan kota itu telah kehilangan tiang penyangga langitnya. Umar bin Khattab, lelaki yang dahulu keras sebagai batu, namun ketika cahaya Islam menyentuh hatinya, ia berubah menjadi permata abadi yang cahayanya terus menerangi dunia hingga kini. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa
untuk subscribe dan bagikan video ini, agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kehidupan Sang Al-Faruq. Sampai jumpa di video berikutnya.